salam sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali dengan saya Ibu Ayu Puspita Indah-Sari pada mata kuliah Bahasa Indonesia bagi Siswa Asing. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan dan pemanfaatan media cetak. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Kita ikuti saja video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pengembangan dan pemanfaatan media untuk modul, handout, dan LKS dalam pembelajaran, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu media. Nah, istilah media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Baik, saya akan memaparkan apa saja media dalam pembelajaran. Sebelumnya, ada 3 media dalam pembelajaran. Apa aja ya pengembangan dan pemanfaatannya? Yang pertama, modul. Media modul dalam pembelajaran. Apa itu modul dalam pembelajaran? Nah, modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar yang disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga dapat diperoleh oleh peserta didik secara mandiri tanpa adanya bantuan dari tenaga didik. Sistematis dalam hal ini berarti dalam modul terdapat komponen seperti materi, metode, dan evaluasi yang digunakan untuk dapat mencapai kompetensi mengenai suatu materi pembelajaran. Selanjutnya ada pengembangan modul dalam pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan modul ialah seperangkat prosedur yang dilakukan secara berurutan untuk melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran modul. Dalam mengembangkan modul diperlukan prosedur tertentu yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Struktur isi pembelajaran yang jelas yang memenuhi kriteria yang berlaku bagi pengembangan pembelajaran. Kemudian ada pemanfaatan dalam modul dalam pembelajaran. Dalam hal ini, pemanfaatan modul terdapat 4 cakupan, yaitu pertama, sebagai sumber belajar, 2, sebagai petunjuk, 3, sebagai motivator, 4, sebagai alat. Yang kedua, handout. Pengertian media handout dalam pembelajaran. Apa itu handout? Nah, handout adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar dibuat guru untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Handout dapat berisi penjelasan singkat dan atau elaborasi tentang suatu materi bahasan, menjelaskan kaitan antar topik, memberi pertanyaan dan kegiatan pada para pembaca, dan juga dapat memberi umpan balik dan langkah tidak lanjut. Tahap-tahap pengembangan handout dalam pembelajaran. Yang pertama, mengevaluasi bahan ajar dengan berpatok pada tujuan instruksional. Kedua, berdasarkan hasil evaluasi, putuskan materi yang perlu dikembangkan dengan menggunakan handout baru atau pengayaan. Ketiga, memutuskan isi handout berupa ringkasan. Keempat, memutuskan cara penyajian, narasi, tabel, gambar, diagram, atau kombinasi semua. Pemanfaatan media handout dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran handout yang dapat digunakan untuk tujuan berikut: 1. Bahan rujukan, 2. Pemberi motivasi, 3. Sebagai pengingat, 4. Memberi umpan balik, 5. Menilai hasil belajar. Selanjutnya ada LKS. Apa itu LKS? LKS atau lembar kerja siswa adalah suatu alat untuk memudahkan guru maupun siswa dalam mengerjakan tugas-tugas suatu pokok bahasan berisi informasi pendukung, latihan-latihan yang harus dikerjakan oleh siswa dalam suatu konsep pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum yang disusun. Ada pengembangan LKS dalam pembelajaran, yaitu ada 4 langkah. Apa aja? Pertama, tentukan tujuan instruksional yang akan diturunkan dalam LKS. Kedua, pengumpulan bahan. 3. Penyusunan elemen. 4. Cek dan penyempurnaan. Pemanfaatan LKS dalam pembelajaran. Melalui LKS ini, kita dapat memancing siswa agar secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas. Pemanfaatan LKS yaitu adalah dengan menerapkan metode SQ3R. SQ3R adalah suatu metode studi yang mencakup 5 tahap, yakni pertama, survei atau menyurvei. 2. Question. Question itu membuat pertanyaan. 3. Read atau membaca. 4. Riset atau meringkas. 5. Review atau mengulang. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai pengembangan dan pemanfaatan media cetak ya. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video tadi ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.